Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fadilatul Ustaz Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Guru Haji Sofyandi yang baru saja pulang dari tanah suci Makkatul Mukarramah, berangkat bersama tiang umroh pada bulan Ramadan kemarin. Tetapi beliau meninggal, tapi bukan meninggal dunia, meninggalkan diri maksudnya di sana. Ya, dan saya dipaksa-paksa pulang oleh beliau karena Pak Kasih dibutuh banyak orang. Saya ini hanya dibutuh sama ibunya saja, katanya sama saya. Nah, makanya ibunya puas lah ketika beliau sudah pulang sekarang. Ya, kita doakan beliau semoga tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Dan kepala desa atau yang mewakili para tuan guru, para ustaz wa ustazah yang ada di Pondok Pesantren Ribakum ini, dan yang saya hormati dari anggota dewan terpilih. Ini apa saya lupa ini, Wais Al-Qarni yang muallimin dulu ya? Ya, murid saya. Mungkin saya ini masih ganteng, dia sudah merasa dia tua. Saya ini umurnya 55 tahun, tapi 17 tahun ke atas lah. Jadi masih cocok bisa. Ya, ya. Oh ya, dulu kan tambah ganteng kalau pakai kacamata. Maka saya tidak ditanda. Jadi umur saya 55 tahun. Kemudian saya masih punya istri satu. Nunas petunjuk, bolehkah kita nikah lagi? Boleh. Lamun si dia jawab bare tercal-cal tiang si ibu. Milun baru be tahun ini pun. Oh iya, parah bare tercal-cal tiang. Ya, tapi istri atau wanita yang baik adalah yang memberi penghargaan penghormatan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu. Ya, karena begini, sendik teman sambutan ada kaidah. Jadi kaidahnya mengatakan begini. Jadi salah satu keutamaan perempuan itu, baik secara agama maupun secara negara, dia diberikan penghargaan itu karena pertama, dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Kemudian di dalam Al-Quran tidak ada namanya surah Ar-Rijal, surah dengan Mahmud, dengan Nine. Kemudian dalam negara disebut An-Nisa'u imadul bilad. Dengan Nine itu adalah tiang daripada bangsa dan negara ini. Apabila bagus wanitanya, bagus pula negara ini. Kalau tidak bagus wanitanya, maka rusaklah negara ini. Itu hebatnya wanita. Nah, maka karena dia menjadi penyangga kehidupan laki-laki, karena wanita itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bagaimana Bapak-Bapak? Setuju enggak? Itu hebatnya. Lalu udah melerup, harus bekerja dengan Nina. Lalu udah mele mati pun dengan Nina. Paham dah? Benar. Itu hebatnya. Maka di situ disebutkan perbedaan wanita dan tiang baca di tafsir Al-Marawi sama tafsir yang lain. Ada dua kalimah di dalam ayat Quran. Kalau yang untuk perempuan az-zaniyatu waz-zani, dengan nina sak gawe zina, kance dengan mama sak gawe zina. Gembet mau tersebut dengan nina juluan karena konteks awalnya perzinahan itu, perbuatan pelecehan segala macam itu diawali dari perempuan. Kalau bahasa Bimanya perempuan.
Soalnya berembe pun kemelet ke kojor, berembe kemelet linggis tentang kojor sama men, lamun dinara peluang ledina la mungkin. Ndak bisa terjadi itu. Saya kembek lamun bisa teriak, tegawe peda tanduk sini, pelai segala macam. Lagu dengan diminta kelima redem. Ada peluang yang diberikan oleh perempuan. Maka yang paling dulu mendapatkan dosa besarnya adalah perempuan. Supaya pelonggo ingat. Maka yang paling lebih besar dosanya itu dikhitab oleh Allah itu adalah perempuan itu. Maka wanita itu perlu dijaga. Kalau dia mondok, tuan guru, tempatnya harus bagus. Ya, aneh pasukan penjaga. Enggak penjaga makan tanaman. Karena iya lu terjadi pagar makan tanaman. Dimimbetis mulus-mulus lu murid lu. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an as-sariqu was-sariqatu, dengan mame sak maling megal dan dengan nina sak megal. Nah di situ yang disebut dulu mame tersebut, sehingga dicocok dengan nina no maling-maling no. Walaupun memaling itu adalah perbuatan haram, dengan mame doang sak kanggo saya kembek, ia keras kojor, ia bani batak kuat segala macam. Maka kalau ada yang hilang karena dicuri, maka laki-lakilah yang paling besar pahalanya jika itu perbuatan mencuri. Seandainya perempuan mencuri, tidak sebesar dosanya laki-laki. Tapi kalau mencuri hati, oh luar biasa, perempuan yang paling hebat. Ngerdip sekali, kadu senggeger jaran guyang, itu piram dengan malam-malam. Iya, balik galang kiri kanan, begbal segala macam. Nah ibu itu hebatnya perempuan. Kalau sekarang menu ada bicara samno, kita bicara tentang pondok pesantren. Ingat bahwa kebaikan mengalir yang tidak ada putusnya menurut agama itu antara lain di samping masjid adalah pondok pesantren dan madrasah. Pondok pesantren itu yang pahalanya tidak pernah terputus. Siapa yang masuk di situ maka dia diikat terus. Kemana saja dia pergi, dia tetap mendapatkan kebaikan. Apabila dia pernah berderma, apabila dia pernah ikut serta dalam pembangunan masjid dan pondok pesantren madrasah. Ini adalah aliran sungai pahala yang tidak pernah putus. Maka saya sampaikan di mana-mana, saya bilang rugi orang tidak peduli dengan pondok pesantren madrasah dan masjid. Rugi besar, terutama pondok pesantren madrasah. Karena madrasah pondok pesantren dah mempabrik orang yang masuk di masjid ini. Lamun dinara ilmu kosong. Karena kalau kita solat ibadah di masjid tanpa ada ilmu, maka ya wa'adzabut min qabli ubadil watan. Dia akan disiksa orang yang suka solat lagi tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Maka dia lebih dulu nanti ketika orang-orang diazab, biasa no hati aja kan pukul sembahyang nurut garuk doang. Dia kadu ilmu, nyelepuk dengan milu nyelepuk, nunduk dengan nunduk, tidak ada ilmunya. Maka beda dia seorang yang ibadah, ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak ilmu. Ya, kama salil qamari ala sairil kawakib, katanya dalam kitabnya itu. Jadi perumpamaan dengan ibadah dek kadu ilmu dan dengan ibadah kadu ilmu itu seperti bulan dan bintang. Bulan bercahaya, bintang maaf itu walaupun dia banyak, tapi cahayanya tidak terang. Nah, itu bedanya. Maka bagus ini di pondok pesantren ini kalau anaknya juga diajar, ibu bapaknya juga diajar. Seperti ini. Adim papa engkang anak doang suruh sekolah, mun dia jabo sekolah dengan tu ani. Suruh anak ke masjid, dia din HP kita ruan sangkok masjid. Memalukan. Dada itu. Dada cerita. Itu adalah cerita masa lalu yang begitu Bapak sekalian. Jangan atakmurunan nas wa tasawna anfusahum, suruh dengan doang lagu. Satu hari saya cerita, ada wali murid
datang ke tiang. Pak Mukarram katanya, lila kena dia. Kembali melila. Lila si kanak ni. Tahun lalu melila nak. Nanti apa pun yang suruh ke. Mati doang. Ya. Angkam kena mana? Ni kena. Ini. Kan oleh kan nak ngaji te pondok no. Terus duduk semasa subuh. Apa ni jawab? Sida dengan toak ke? Engkau saat duduk itu dah sebang subuh. Lalu sida dia muat sembahyang subuh. Apa lagi datang ke masjid. La lila banyak ini. Kelila pun ni. Akhir macam lalu kelila-lila tak lalu udu ni mau sembahyang tu duduk oleh. Tu. You ni kena ketika anak engkau tak duduk itu doang sembahyang subuh. Sida dia mau sembahyang subuh dia masuk masjid tu ni kena dengan toak. Bakat tegati. Anak-anakku, bani makan mana jauh dengan toak? Bani mah. Nah itulah. Lagu dengar mau kena mana kanak nak pajar tu di pondok dulu. Nanti kanak boleh Lagu meni kena. Lah nyemakat terus. Suruh ke pihak suruh ke pihak beruga. Seminggu-minggu pihak beruga tu pun mesti kupat. Bakat lalu sesuai dengan kanang sak kena mana. Apa lagi ilmu salain Jalmu Karam Tanggure lu lalu badik mepeng lagu aneh you yang takut jap tolu ha mana-mana. Nah kira-kira anda dah puni kena mana pelongo di bejet ni ke arah irap tu lila tendek. Lila dan tendek. Berarti hidup dengan beriman. Bagus. Yang kedua, jadi pondok santren ini apalagi niki ada program namanya PPS. Program luar biasa. Khusus agama-agama. Jangan pelongo melihat bahwa kanak ini dengan berpakaian baju seragam yang bagus dia jadi hebat. Tapi yang hebat itu adalah bagaimana budi pekertinya itu bagus, itu paling. Dimi liwat betabek, dimi bedait bersalam, carian bersalam beda dengan yang kebanyakan. Baru itu namanya ada isinya yang masuk. Tapi kalau baju bagus itu namanya lokeng performa bahasa niki. Sengitan doang. Walaupun saniki juga bagus. Bagus karena ini pakai rapi bagus. Nah, itu. Maka kalau dia masuk di pondok santren itu akan beda. Maka pondok santren ini tiang sudah buatkan izin PPS, tepuk tangan. Mula je ia rapat dengan di madrasah ni lagu isi sak PPS dia mau tebang. Lamunan je lawan bersaing dengan dia putih bani lawan bersaing-saing. Tapi karena ini PPS saya berikan izin. Lagu ndi neman siapan temanuk biar mulus si bok debeng. Ande atur dia biar mengamputi mulus. Ya. Ya, dia mana cerita kan Pak Kasih sudah siap ayam mul kembang. Lagu ndek mana oleh tuan guru lek Mekah dia mau kendek bang. Nah, lamun oleh tuan guru lek Mekah, lemah tebang datang dari hotel saksian sebelum dia yakin bahwa sekolah madrasah ini resmi. Ndek deparan madrasah ecek-ecek walaupun sandal doang kadu sekolah. Itu yang bahkan hampir ke ndek bang. Sim berajah kak lepean semarang niki terus berkereng doang. Songkok jangan bulat-bulat di seri nalu rebah ya tanda doang niki berkah. Itu. Yang ketiga, lamun ke sekolahan kanak klik madrasah pondok santren kita mendapatkan namanya apa? Berkah. Berkah itu dapat apabila sanad ilmu gurunya itu nyambung sampai Rasulullah. Karena lo makin pilih ke madrasah dia gedung hebat pasti hebat, belum tentu itu. Ya, belum tentu itu. Kenapa? Karena tidak menjamin keberkahan akan ada di bangunan yang fasilitas tinggi. Karena bisa jadi bangunan itu bertendensi politik atau untuk diajum orang atau apa. Berjalan apa adanya saja. Itu lebih baik. Dan yang menjadi cap pondok santren ada keberkahan, ada sanad ilmu jalan. Menurut guru saya dan informasi yang dapat dari para kiai-kiai itu, lamun wah
mau koreng karena kulit pondok niki tanpa kita sengaja aja. Itu tandanya sudah dicap oleh Allah, itu pondok pesantren yang memiliki keberkahan. Ane mau pite dan pondok pesantren satu ngorengan ane. Pite wan. Mbe tak pondok pesantren satu bikin koreng. Boyak Oh, tuh atau nih belum tentu ada itu. Ya. Belum tentu ada itu. Karena kalau di Jawa ke Jawa itu, ya Allah turunkan, ya Allah. Padahal si mandi air bor kedalaman 100 meter, 150 tempat yang itu bersih. Tapi kalau Allah akan memberi mau ngecat, memberi stempel kepada perusahaan itu, stempel dengan penyakit koreng, kemudian doang tampakan karena Musa iman doang, buat apa segala macam tuh. Waktu Pak anu karang nih gue lalu semenon tampil dah kayak peru wah meloneng baru sama men apa-apa. Itu tanda pondok pesantren sudah stempel oleh Allah, pondok pesantren yang memiliki keberkahan. Tiang tidak ajum tempat tiang. Iya, 1 tahun saja. Kan tiang 2 sumur bornya kedalaman 71 meter, kedalaman 94 meter bisa diminum. Lalu angkat terus jedingnya itu jeding berstandar nasional yang dibuatkan oleh PUPR, nilainya 200 juta. 2 kilo ini satu untuk perempuan, satu perempuan ada di dalamnya, ada di dalam juga. Lagu ini dan sama kita lah sanino salat ngeramet. Begitar solah. Mau salat tau kita ngeramet. Oleh kalau salat kita ngeramet. Karena gatal terus tangannya bak-bak. 1 tahun itu. Nah di minus tahun liwat sampai lat denara. Dan itu kita tidak tahu seperti apa iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bahwa kalau kita memasukkan anak kita, yang kita harapkan itu keberkahan ilmu. Karena walaupun banyak ilmu yang didapat, tapi keberkahannya ada, dia tidak akan rasakan untuk dirinya dan juga tidak rasakan untuk masyarakat. Lagu langsung satu tu berkah ilmu, Fatihah dong baca di masjid. Lah saya dia mulai cigah batu. Lah saya ngaji dia. Itu menandakan bahwa ada nilai-nilai keberkahan ilmunya yang dia dapat selama dia nyantri. Maka ibu bapak itu tulus ikhlas. Ini lalun sama anak di pesantren. Di mengelapor anak mana litun berapa? Kamu ni anak kau. Oh, kalau begitu itu merusak keberkahan. Yang namanya anak ini apalagi baru datang, dia tidak biasa dengan dunia baru, tempat baru, maka dia akan merasa terganggu. Dengan bebas mangan, bebas bekedek, bebas tinggal HP, bebas minta mil. Kalau di pondok sudah semua dia diatur. Cara bangunnya diatur, cara jalannya diatur, cara ngomongnya diatur, cara bertabiknya diatur, waktu ngajinya diatur, waktu tidurnya diatur, semuanya diatur. Kenapa diatur? Supaya dia menjadi orang yang disiplin. Supaya dia tahu membedakan pekerjaan ini sekian, segini, dan banyak pekerjaan yang dia bisa lakukan dengan cara mengatur. Lalu dia balik, dia tahu. Maaf. Ada 2 yang sulit kita lakukan dakwah itu. Atau pendidikan itu ada 2. Ingat yang 2 itu. Pertama, dengan toa lamun najah anak niki akan terasa kesulitan. Benar hebat deh profesor jari nih. Ayo coba anak diri. Ambilnya nih kerenget doang. Kamu udah baru nih harimau nih milingakan. Kanak baru dimin dedau kena ba. Kamu kepeng doang. Kamu ande itu longko pe wae nana. Padahal MPD. Wah, apa gelar namanya? Dicocok wahno gede-gede bener anak. Tapi karena kita sudah takdir Allah, tidak bisa kita didik anak kita. Makanya dengan ini hanya bisa melahirkan, bisa mengandung, bisa membesar. Tapi mendidik itu bukan tugasnya orang tua. Mendidik itu tugasnya guru. Maka Allah berikan karamah kepada guru.
Sandin dinara karomah yang diberikan kepada seorang guru yang sebutnya guru ustad, maka tidak mungkin anak 100 siap gerak. Sama dengan wais ini. Waktu saya jadi wakil kepala sekolah dulu, saya membariskan anak itu 800 orang setiap pagi. 800 orang temannya wais ini di Mualimin dulu. 800 orang. Lagu apa? Dia kena siap gerak, siap selapu. Darah dibanding siap. Saya masukkan di WC. Anak temannya Azhar namanya gemuk di Ersing itu besar tuh. Sudah kali kemeseng dalam WC itu. Cik tamat. Padahal kita kecil. Tapi guru karamahnya ada. Tegas kita. Jangan. Dah kata kode-kode lah. Padahal baru terpeliti sekali karena itu kesiksa. Tapi karena ini wibawa guru dijaga. Masuk. Jangan gede semua. Dia keserang di dalam WC tamat. Siapa yang tahu? Saya pukul 800 orang. Mati doang. Sida baru 2 doang dia balik. Woi kemeseng. Woi dikatakan lapulah alasan. Karena pelongo tidak ada wibawa kalau sama orang tua itu, sama anak itu. Sida tidak ada wibawa sama orang tua. Itu sulitnya kita ngajarin anak kita. Anak coba. Saya wahajah anak mesan mun cekat ngaji mubel. Kita mau cari. Kalaupun ada mungkin hanya 1 dalam 10.000, 1 dalam 20.000 yang bisa begitu. Yang ngajar-ngajar biasa bisa ikut, tapi guna mau ia tak aja anak tidak ada. Profesor pun marah profesor Oji, profesor apa namanya? Tuh kapi-ampi anak kan. Milu-milu ndik mangan kanduk jangan kalau segala macam itu. Karena apa? Secara hakikiah seorang tua itu tidak bisa dia mendidik aja, harus kepada guru yang maka perlulah kita cari guru yang memang memiliki sanad keilmuannya sampai baginda Rasul Muhammad. Yang kedua, tak mendidik suami kepada istri. Woi di kesekat aja senina dia berme sini. Di 2 menit itu ni telu ni nyambut. Apalagi nama kata kebaikan kita yang sebanyak-banyaknya hancur lebur. Ni yang ngomehan kita. Itulah kesulitan kita mendidik istri terhadap suami. Ane coba arak dia cakap lagu bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Memang gitu. Maka istri-istri kita itu serahkan kepada tuan guru untuk ngajar dia supaya bakti kepada kita. Mun itu je sekat. Ada coba baik. Sekat dia antara bengek-kepeng ngerumun ke rumah. Ui je kepeng semua penuhin. Mbiling kolo sama sia. Mu je dua. Tu bebalu doang hari kolo. Mu ni jebar je pecah-pecah. Dakan jarak terong Aceh tu ndek tegili terong Aceh no alur-alur bijeri apa wi 2.000 2 juta 2 juta tu balu no doang tiba ngone ngomeh doang mau ngomeh dengan ini dengan ganggu 500 meter atau 5 meter 10 meter. Apakah itu terjadi pada saya? Ndek. Ibu le balik ndek. Ndek. Hebat ibu. Tiang andin le hebat ibu le balik. Ndek tahu pihak pesantren telu tu pihak pesantren. Mbelek bima, mbelek dompu, mbelek balik. Istri yang hebat. Kalau ada suami yang sukses itu pasti ada istri yang di belakangnya yang ikut menyukseskan dia. Hebat. Wah, aku bos malko nan. Ini mau anggap diri lah ndek dukung tu sokong si nina le balik ndek mesukses. Tentu ndek cerewet, sini tu balik, ndek ngendeng emas, ndek ngendeng pakaian sebagus-bagus. Lamun wah, ndek tahu kendalian sini je aneh, pusing tu je keliling, dakan je 10 juta penghasilan, dia kurang, melen jok Malaysia terus, melen jok Arab Saudi. Saya kata ada yang tidak beres dalam keluarga itu. Tapi kalau kita mesti istri, nah untuk menjadikan istri yang hebat, kirim dia belajar di majelis taklim. Awak anak ina. Berongkos sentan dia lamunan. Au bapak nak si nyumbang 1, si berongkos karo belah. Ben karo belah. Si de kerisaan anu si tuang guru no. Bareng karo belah no dengan sekat atau denara mau tuang guru ni dengan ngopir
Kira tahun juga beltong naik lalu apalan hadis ayat sampian jauh senina. Mu itu dia mama apa tu bang senina tu nyumbang. No aja rokok sak sejelo sebongko bang wah. Sini bang tuang guru ada beli balung tuang guru no ngapal ayat ngapal hadis. Bersila dua jeblak tong naik tu. Beraja bermi tuang guru. Ngalai mak jaloi ngapal tu sini. Dah makan. Dengan lamun lalu amplop dah guru mau kerukut ya kena lagu berjorak barat niki. Jadi ini hidup ini adalah simulasi. Jadi rutinitas ya mano. Nah jadi dua hal kesulitan. Sida mau milih hebat ajah bija dah ada kesekatan dimin sekatan dengung ni dengung peng ni dengung wow ni jerih kanan dimilai arwah darangan lu sekolah lu kedek balik kembe wah sakit gigi tu ni wah cinta kok tetep tahun Widi lamun guru dengan mikir lamun ngempukan lamun dia tetu salah kanak-kanak untuk memperbaiki dirinya dan mungkin saingan dia narak rumus guru benci murid itu ndak. Kalau guru membenci memukul memberi anu itu maksud supaya dia berubah dari perbuatan salah. Dan ngak kemben bah redakan zaman dan empuk murid balik lampau ini anak bersalah salah. Nah lamun situ je ini satu jaga mereka anak apa pura jadi betong kabeh oleh wara rua matikus turun lapu ni. Terus ndek ja anu ndek ja oleh anak lain. Ndek ja lain kan tulisan ndek semal dah kalau ketuan satu kita si tetangga nempuh anak. Lagu pas malam on tepi lain kan kena nyesal bodi. Ya, ini nasihat untuk kita semua. Nah jadi tiang lanjutkan pondok pesantren ini penting bagi kita. Namun kebaikan-kebaikan yang selama ini ada kadang-kadang disalahkan atau dirusak oleh orang per orang. Ada kasus kita dengar pelecehan santri di pondok pesantren segala macam. Itu oknum saja. Tidak semua pondok pesantren begitu. Itu hanya persoalan regulasi undang-undang di pondok pesantren itu atau minimal karakter guru-guru di sana itu belum diuji karena kebanyakan pondok pesantren direkrut tukang jaga niki pokon sabai dina uji ni kanak ni ambil sekolah alak berembe jangan sembarang ngambil pengasuh pembimbing pondok pesantren. Nah, nama habis batunya ini. Oh ya. Jadi itu maksud yang supaya jangan pengasuh yang di dalam asrama itu terjadi pagar makar tanaman. Yang selanjutnya bahwa pondok pesantren itu jangan ada dalil bahwa menuntut pondok pesantren maju tapi wali murid tidak ada kontribusi. Itu omong kosong. Istilah saya UUD. Apa UUD? Uni doang. Uni doang. Uni tiada maju doang lewat kalau pihak lagu dimensur letu gotoro yang di bani datang dimensur sebulan kepeng 20.000. Oh, pondok kafe nyugul-nyugulan. Itu tidak ada. Pokoknya enggak akan ada maju pondok pesantren itu kalau masih berfilosofi marah iki. Yang bisa maju itu adalah yang ditopang dengan keuangan dan dana. Tiang sudah coba itu. Waktu tahun pertama, kedua, ketiga tiang coba masih ya. Lamun anak miskin segala macam itu boleh masuk. Tiang yang kewalahan cari beras kiri kanan makannya. Tapi tahun keempat tiang sudah mulai hapus. Dah boleh. Walaupun kurang murid kita, tapi banyak sudah yang kenal pondok pesantren ini. Pikir saya, jadi harus bayar. Karena kita tidak bisa membente bangun, membente bayar gaji guru, membente bengkanak mangan, membente operasional, tidak mungkin. Nah oleh sebab itu, sumbangsih peran serta wali murid sangat penting. Lemal tuang guru, lamunnya sida bergabah setengah kuintal, sida bergabah 20 kilo, itu bagus. Karena seperti tadi bahwa
yang paling akan mengalir pahalanya setiap saat itu adalah pembangunan pesantren dan madrasah. Nah, oleh sebab itu saya sekali lagi menyampaikan apresiasi ke pondok pesantren ini dan mudah-mudahan menjadi pondok pesantren idola. Adi dia baik lain dengan sekolah, apalagi ada khasnya yaitu pondok pesantren salafiyah ngaji niki. Ngaji. Nah, tidak anda sering ngaji adik dengan toa diisi karena pun ikut diisi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena sejatinya pondok pesantren ini kita harapkan izinnya sudah kita berikan, tinggal ngambil izin PPS. Besok kapan? Senin. Paling bagusnya ambil hari Rabu besok. Hari Rabu izinnya. Nah, nanti saya kasih tahu tahapan-tahapan yang dilakukan sehingga keluar NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Lamun wasugul nikija bisa dapat GOP, bisa dapat insentif, bisa dapat KIP, PIP dan program-program nasional semua bisa. Nah, tapi belum untuk makannya. Ada terjatan 5 kilo, 10 kilo sebulan bawa. Nah, itu hanya merupakan uang apa namanya? Uang tambahan saja karena tak mungkin cukup itu. Karena gaji guru aja berapa? Nah, itu berat guru. Ndek marah lain aja dengan bau terkena ikhlas. Menajan di tahu darah ikhlas nanti. Dengan ikhlas dunia anak kita lumpat dia muri bareng dengan ngendeng mu ikhlas bejok te pondok niki mun bele kan mati bersiapkan je keluarga ke jana. Det kanggo bayar guru ikhlas. Jadi bedakan ikhlas pelungguh yang anu. Namun ikhlas no jangan ni kena. Ini bahasa kasar agak jorok sedikit. Girang ditekan kada hajat no kan? Kada hajat itu. Girang ibu kada hajat itu. Oh, pira kali dalam seminggu? Itu ndek wae hitung kan? Iya, memang itu hitung endak kada hajat tu pira kali ke seminggu, sebulan pun dihitung. Lamun sekali dong nyugolan jok pondok sande aja hitung. Bulan sana wah, ke bulan sana. Muside manganginam sampai 3 kali, 4 kali dah mau WC kada hajat, dia dah berhitung. Nah, dengan tidak menghitungnya, siden dia dah serembat. Yang kuning, yang baik ini juga. Dia dah serembat, lalu. Nah, dengan demikian itulah ikhlas. Kalau pelungguh memberi, itulah caranya. Dewa, lawikan wah kepengen satu. Kak maling endang kata. Wah, sede ikhlas lalu. Wah serembat tayinu lalu Jokowi. Kayak gitu. Kalau itu contohnya saja. Iyalah. Lagu kendek kemakin kena guru elang ngajak sekat dek pada. Naik guru dengan elang kemudian narapin. Apa sih naik beli pulsa? Apa sih naik Eropa? Jadi jangan memperluas ikhlas itu dalam dimensi-dimensi yang luas. Ikhlas itu dimensi yang khusus. Ikhlas menyembah Allah. Itu dimensi yang paling khusus. Ikhlas itu. Jangan semua ikhlas. Karena ini ikhlas ini sejatinya adalah dimensi yang paling khusus. Ikhlas beribadah karena Allah. Lagu itu nih tutup jabar-jabaran. Jadi mau dekat tempelek ikhlas. Dekat terjagur ikhlas. Tempeot remuk gigi. Mau tetap ikhlas di terbaik semamut ikhlas. Terbaik seninat ikhlas. Saya nggak pelongo yang jabar-jabarkan ikhlas dengan bermacam-macam jabaran. Dimensi ikhlas itu adalah semua ibadah ini diidofahkan, disandarkan kepada Allah. Itulah ikhlas yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.